Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Kita lanjutkan lagi ya ceritanya dari nyawa yang tergadaikan. Meninggalkan suara berdejit dari besi yang sudah lama. Tidak dilumasi, namun hari ini tampaknya semua baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu sesaat. Gue dibuat menganga karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Bisa dibuka loh rupanya, kata Randu yang entah begitu antusias. Masuk yuk. Gue berpikir, mungkin benar kata beberapa pemuda kampung gue. Banyak yang bilang semenjak kosong, rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak minuman keras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Gue terdiam lama, sampai Randu menarik tangan gue, sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni, pikir gue, hal yang pertama gue rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin, gue melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang gue miris melihatnya, namun bila gue lihat lagi coretan-coretan itu, gue rasa ingin berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat gue tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh gue. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar, sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semuanya begitu terasa, terlebih saat kita masuk lebih dalam ke dalam rumah itu. Jangan jauh-jauh teman, kata Riven. Gue baru sadar, kalau sedari tadi, Riven tampak tertarik, begitu bertentangan dengan nyalinya yang gak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari, dan itu mengganggu gue. Saat mengganggu, sepertinya gue tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukan sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo cari kamar Mbak Dia. Gue merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakang gue. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kata gue menekan. Randu tampak paham ucapan gue. Dia menyesal, namun tak beberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana sini dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan. Ketika dibaca, Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat gue tahu dari mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, gue berhenti di salah satu kamar, sebuah kamar yang gak asing di mata gue. Gue mendekati ke jendela dan langsung melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak, otak gue memutar ulang semua pengalaman gue selama ini ketika melewati rumah ini. Kamar ini adalah kamar di mana gue pernah melihat sosok yang seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga leher gue merasakannya. Kamar ini suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika gue berbalik mau meninggalkan kamar ini, gue terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap gue tampak tenang. Ini kamarnya Kak Dia kayaknya. Gue menatap Riven, menyipitkan mata, seolah-olah mendengar ucapan menduga-duga, namun membuat gue seolah tertuju dengan ucapannya. Berasa enggak? Kata Riven. Tangannya menyentuh dinding kamar. Berasa apa? Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincangan gue sama Riven, gue merasa perasaan gue semakin gak nyaman. Pembahasan ini membuat gue dibuat semakin takut. Dan parahnya, yang membuat gue lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan gak tahu selak-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari gue yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan gue buyar. Waktu gue dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak, gue ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi.
Bertemulah gue dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ceritanya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan.